Hai hai. Hari ini aku mau bahas tentang au pair lagi. Pembahasan hari ini adalah tips atau pertanyaan apa sih yang harus kita ajukan kepada calon host family kita. Step ini kalian keep kalau kalian udah dapet host family ya. Selamat. Berarti kalian udah dapet host family, selamat. Sebentar lagi kalian bakal keluar negeri ke Belanda atau ke Jerman. Oke. Pertanyaan yang aku cantumkan. Pertama, aku tulis di sini, what do you expect from the au pair? What kind of household in details you expected? Ini penting banget ya. Kenapa? Karena banyak banget keluarga itu yang memanfaatkan au pair atau menggunakan au pair sebagai pengganti ART. Ya, aku nggak bilang semuanya, tapi banyak yang seperti itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita bisa bilang, harapan kamu apa sih dari au pair? Terus itu pekerjaan household yang seperti apa yang kamu mau? Itu yang pertama. Kemudian penting juga ya, kita tahu dia tinggalnya di mana, di kota besar atau di kota kecil, supaya kita tahu apakah public transportation itu gampang atau tidak, dekat atau tidak. Di Belanda ini banyak banget bikers ya. Kebanyakan mereka menggunakan sepeda untuk mana-mana. Kalian juga bisa tanya ke calon house family kalian, apakah aku bakal dapat sepeda? Karena kalau kalian tinggalnya di desa, untuk ke stasiun itu bisa sih naik bus, tapi lebih menghemat kalau kalian disediakan sepeda. Kalian juga bisa naik sepeda ke sentrum. Di sini aku juga tulis what time buat dinner. Jam berapa sih dinner? Terus jam berapa biasanya anak-anak tidur? Untuk urusan dinner dan atau anak-anak tidur, itu sebenarnya bukan part job desk kalian sebagai au pair. Tapi aku juga cuma pengen tahu aja jam berapa makan malamnya dan apa kita juga bertanggung jawab untuk ngebantu atau mempersiapkan anak-anak untuk tidur malam. Kemudian aku juga tanya nih, apa di evening aku juga harus kerja, bantu apa enggak? Penting banget karena alasan utama aku pergi ke Belanda kan mau belajar bahasanya ya. Di sini aku juga tanya, berapa bulan aku bisa join kelas bahasa Belanda gitu. Karena sebenarnya untuk ngebayar bahasa Belanda, nggak semua host family ya mau bayar full kursus bahasa Belanda. Kadang mereka juga bilang, oh ya kamu bisa pergi ke sekolah bahasa tapi dipotong ntar ya sama uang saku kalian. Padahal uang sakunya nggak begitu banyak. Dulu uang saku aku cuman berapa ya? Officially 280 mungkin atau 360 euro, lupa. Nah, di sini aku juga tanya, is it okay if I sleep over my friends? Karena alasan aku ke Belanda kan juga mau ini ya, ketemu orang baru. Jadi aku bilang, boleh nggak sih kalau misalnya aku nginap di rumah teman aku? Pertanyaan selanjutnya, kalau aku keluar malam, ada nggak sih aturannya gitu? Maksudnya aku boleh pulang sampai jam berapa gitu, atau boleh keluar sampai jam berapa gitu. Dan aku juga di sini penting, aku bilang aku ngarepnya kerja 8 jam per hari, 30 jam per minggu. Working hours di Belanda itu penting banget ya. Sebelum kalian pergi ke Belanda, kalian harus bener-bener nanyain ini. Pokoknya aku kerjanya 8 jam, 30 jam per week. Karena alasan kalian kesini itu sebenarnya bukan kerja ya, tapi culture exchange. Terus, tapi aku orangnya fleksibel ya. Di sini aku bilang aku nggak masalah kalau misalnya aku harus ngebantu lebih dari 8 jam. Yang penting kalian harus komunikasi sama aku gitu. Dan di sini aku juga bilang aku ngarepnya 2 hari libur, dan kalau hari public holidays aku juga pengen libur gitu. Aku juga bilang gini, privacy it's so important for me. Aku bilang privacy itu penting, jadi aku harap kita bisa saling menghargai privacy masing-masing gitu. Jadi itu jelas dari awal aku udah bilang. Nah, pertanyaan selanjutnya, dan kalian jangan tanyakan pertanyaan ini untuk di interview pertama ya, karena interview dengan keluarga angkat itu atau host family itu nggak cuma sekali. Aku dulu 2 kali atau 3 kali gitu. Kedua, aku nanya sama host family-nya gini, kalian bisa nggak bantu aku bayar tiket pesawatnya?
Ya, jadi aku nggak bayar tiket pesawat ya, karena aku emang cari host family yang mau bantu bayarin tiket pesawat. Tiket pesawat Belanda Indonesia itu mahal. Jadi kalau mereka nggak mau ya aku nggak jadi sama mereka gitu. Dan mereka bilang oke, aku bakal bayarin tiket pesawat pulang pergi, tapi aku bakal lihat kerjaan kamu selama 3 bulan bagus apa enggak. Kalau misalnya aku suka nih gitu, jadi suka nih sama pekerjaan kamu ulet orangnya gitu, bagus sama anak-anak, kamu nggak perlu bayar balik tiket pesawatnya. Dan sama itu aku juga nggak perlu bayar ya, karena udah dia bilang oh ya kamu bagus sama anak-anak dan kamu nggak perlu bayar gitu. Itu jangan ditanyain di interview pertama ya, tiket pesawat. Dan oh ya, tentang kamar, kalian juga bisa tanya kamar kalian gimana gitu. Contohnya bisa nggak lihat kamarnya di video call. Itu penting ya, jangan malu-malu, karena bayangin deh ntar kalau kalian kesana terus itu ternyata loh nggak ada tempat yang, ternyata tempatnya nggak manusiawi lah ibaratnya gitu, nggak manusiawi. Jadi kalian harus pastiin oh di ini loh kamu bakal tinggal di sini gitu, ini tempat kamu. Terus itu juga tanya juga bathroomnya sharing atau enggak gitu. Itu ya kalian bisa tanya itu. Terus anaknya suka apa gitu, hobinya gimana. Dan itu di interview ketiga ya. Interview ketiga aku sama ngelihat anak-anaknya gitu. Kalau kalian di fase interview jangan buru-buru untuk nerima host family. Pikirkan baik-baik, kalian juga bisa buat list pertanyaan yang kalian anggap penting dan ditanyakan. Jangan malu-malu, pastikan apa yang kalian butuhkan itu disanggupi mereka, dan kalian juga menyanggupi apa yang mereka bilang atau apa yang mereka minta. Karena setiap host family itu beda-beda. Tapi yang paling utama dan paling penting, kalian harus memperhatikan jam kerja dan berapa anak yang kalian akan asuh. Kalau misalnya mereka menerima hasil jawaban interview kalian, selanjutnya kalian bakal pergi ke Belanda. Gitu aja dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Makasih. Dah.